Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan, mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Mari kita membaca percakapan antara Benny, Udin, dan Ibu. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang? Baiklah. Ayo, Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu? Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya. Iya, Bu. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar percakapan antara Benny, Udin, dan Ibu. Sekarang, ayo kita jawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan. 1. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Isi teks percakapan adalah Benny menjemput Udin sebelum ke rumah Edo. 2. Bagaimana cara Benny bertamu? Benny bertamu dengan sopan, mengetuk pintu dan menyapa Ibu Udin dengan sopan. 3. Bagaimana sikap Benny menurutmu? Menurutku, sikap Benny santun dan sopan. 4. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo adalah berpamitan kepada Ibu Udin. Amatilah gambar berikut. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Benny dan teman-teman sedang bermain tarik-tarikan. Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Jika kalian belum pernah, kalian bisa mencobanya ya. Cara bermain tarik-tarikan hampir sama dengan permainan tarik tambang. Namun, permainan tarik-tarikan tidak menggunakan tali, hanya menggunakan tangan. Setelah kalian mencoba bermain tarik-tarikan, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Perasaanku setelah bermain tarik-tarikan adalah senang. 2. Bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Cara bermainnya adalah membagi 2 kelompok sama banyak. Semua anggota saling memegang tangan. Di antara 2 kelompok
diberi garis pembatas. Kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba diberikan. Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. 3. Apa saja aturan dalam bermain tarik-tarikan? Aturannya adalah memulai ketika sudah ada aba-aba. Jumlah anggota untuk masing-masing kelompok harus sama atau berimbang dan tidak boleh curang. 4. Apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Kalian bisa menulis pengalaman kalian saat bermain tarik-tarikan. Misalnya, aku terjatuh saat bermain tarik-tarikan. Atau, kelompokku menang karena bisa menarik lawan sampai melewati garis pembatas. 5. Adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Tidak ada. Sekarang, mari kita membaca teks yang berjudul Kegunaan Benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Amatilah gambar benda-benda berikut. Mana yang termasuk benda berwujud padat, cair, dan gas? Kita kerjakan bersama ya. Sapu adalah benda, iya, benda padat. Penggaris, benda padat. Lemari, benda padat. Meja, benda padat. Kursi, benda padat. Sirup, benda cair. Udara dalam balon, iya, benda gas. Udara dalam ban sepeda, iya, benda gas. Kopi, benda cair. Susu,
benda cair. Minyak, benda cair. Simpai, iya pintar, benda padat. Keranjang buah, benda padat. Tas, benda padat. Sepatu, benda padat. Amatilah gambar Benny dan teman-teman berpamitan setelah bermain. 1. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Iya pintar. Benny dan teman-teman berpamitan kepada keluarga Edo. 2. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Ya, pasti pernah. 3. Kapan kita harus berpamitan? Kita harus berpamitan ketika akan bepergian. 4. Menurutmu, mengapa kita perlu berpamitan? Kita perlu berpamitan agar mendapat doa keselamatan dan yang ditinggalkan mengetahui kemana kita akan pergi. Anak-anak, ketika kita bertamu, kita harus mematuhi beberapa aturan. Berikut adalah contoh peraturan yang harus ditaati saat bertamu. 1. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. 2. Masuk ke dalam ketika sudah dipersilakan masuk. 3. Duduk dengan sopan. 4. Ingat waktu, jangan terlalu lama. 5. Jaga sikap dan perkataan. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Menyapa dengan senyum. Iya pintar, menunjukkan mematuhi aturan. Pamit ketika hendak pergi. Iya pintar, mematuhi aturan. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Iya hebat, tidak menunjukkan mematuhi aturan. Bermain sampai larut malam. Tidak menunjukkan mematuhi aturan. Duduk dengan sopan. Iya pintar, mematuhi aturan. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Anak-anak, mari kita temukan bersama kata benda pada tabel permainan kosakata. Ada kata sapu, iya pintar. Meja, air, udara, iya pintar. Boneka. Sekarang mari kita tuliskan kata-kata yang telah kamu temukan pada kolom berikut. 1. Sapu. Sapu adalah benda berwujud, iya pintar, padat, dan kegunaan sapu adalah untuk menyapu. 2. Meja. Meja termasuk benda, iya pintar, padat. Kegunaan meja adalah untuk meletakkan benda. 3. Air. Air termasuk benda berwujud cair. Kegunaan air adalah untuk minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. 4. Udara. Udara adalah benda berwujud, iya, gas.
kegunaan udara untuk bernafas, mengisi ban kendaraan, dan lain-lain. 5. Boneka. Boneka termasuk benda. Iya, pintar. Pada kegunaan boneka untuk, iya, pintar, bermain. Sekarang mari kita membaca percakapan antara Benny dan ibunya. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi, menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Apa isi teks percakapan di atas? Isi teks percakapan adalah tentang manfaat aturan. Mengapa kita perlu mematuhi aturan? Kita perlu mematuhi aturan agar hidup kita menjadi teratur dan melatih kita untuk bersikap disiplin. Tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut. Mengendarai sepeda dengan kencang. Pendapatku, perbuatan tersebut tidak baik karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Membuang sampah sembarangan. Pendapatku, sikap tersebut tidak baik karena dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Membantu ibu memasak. Pendapatku, sikap tersebut baik karena dapat membuat ibu senang dan pekerjaan ibu akan cepat selesai. Merapikan tempat tidur. Pendapatku, perbuatan tersebut perlu ditiru karena dapat membuat tempat tidur menjadi bersih dan rapi. Dari keempat gambar tersebut, manakah sikap yang mematuhi aturan? Iya, pintar. Sikap yang mematuhi aturan adalah membantu ibu memasak dan merapikan tempat tidur. Sikap manakah yang tidak mematuhi aturan? Yang tidak mematuhi aturan adalah mengendarai sepeda dengan kencang dan membuang sampah sembarangan. Sekarang mari kita tulis manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan. Manfaat mematuhi aturan adalah hidup kita akan teratur, melatih kita untuk bersikap disiplin, tidak menimbulkan kekacauan, mempunyai teman yang banyak. Akibat tidak mematuhi aturan adalah hidup menjadi tidak nyaman, dapat menimbulkan bahaya, mengakibatkan pertengkaran atau permusuhan, akan dinilai kurang baik oleh teman
dan lingkungan di sekitar. Menentukan perkalian dengan hasil tertentu. Anak-anak, sebuah bilangan dapat merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan yang berbeda. Contohnya, tentukan perkalian dengan hasil 24. Kita bisa melihat tabel perkalian. Dari tabel perkalian yang hasilnya 24 adalah 3 kali 8, 6 kali 4, 4 kali 6, 8 dikali 3, 2 dikali 12, 12 dikali 2, 1 dikali 24, 24 dikali 1. Sekarang kita cari dari tabel perkalian yang hasilnya 40. 4 kali 10, 10 dikali 4, 8 dikali 5, 5 dikali 8, 1 dikali 40, 40 dikali 1. Selesaikanlah soal cerita berikut. Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Banyak kantong sama dengan 8. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah 8 dikali 10 sama dengan, iya pintar, 80. Jadi banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah 80 kelereng. Udin memetik jambu, lalu dimasukkan ke dalam 6 keranjang. Setiap keranjang berisi 8 jambu. Berapa banyak jambu yang dipetik Udin? Banyak keranjang sama dengan 6. Setiap keranjang berisi 8 jambu. Banyak jambu yang dipetik Udin adalah 6 dikali 8 sama dengan, iya pintar, 48. Jadi banyak jambu yang dipetik Udin adalah 48 jambu. Mudah kan anak-anak?